Halo guys, Alberto Krishna di sini dan pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk menginstal Composer di Raspberry Pi. Nah, buatmu yang belum subscribe, silahkan kamu subscribe dulu. Dan kalau kamu memang suka dengan video mengenai tutorial komputer terutama untuk Linux ya, silahkan kalian like juga video ini. Dan kalau begitu, mari kita mulai. Sebelum kita memasuki cara-cara untuk instalasinya, kita perlu mengenal dulu sebenarnya apa sih yang namanya Composer itu. Nah, Composer sebenarnya adalah manajemen paket untuk pemrograman PHP. Nah, mungkin teman-teman yang ada di Linux atau yang sudah lama berkecimpung di Linux sudah sangat familiar dengan yang namanya manajemen paket. Tetapi bagi yang belum, sebenarnya manajemen paket ini adalah software ya, yang gunanya untuk mengatur library-library yang ada atau yang kalian gunakan di PHP kalian, di pemrograman PHP kalian. Secara native atau aslinya ini Composer ini memang disediakan untuk Linux ya, yaitu karena kebanyakan server-server di seluruh dunia adalah Linux. Tetapi jangan khawatir, untuk teman-teman yang menggunakan Windows maupun Mac, itu tetap masih bisa menggunakannya, asalkan sudah terinstall juga di sana PHP yang minimalnya versi 5,3,2. Jadi PHP 5.3.2 atau koma ya, atau lebih dari itu. Nah, kemudian untuk proses bagaimana menggunakan Composer itu tidak akan kita bahas di video ini, kita hanya khusus membahas bagaimana menginstalnya, terutama di Raspberry Pi milik saya sendiri yang sudah saya jadikan sebagai experimental server. Oke, mari kita masuk ke mode layar monitor saya. Check it out. Oke guys, kita sudah masuk ke mode layar komputer ya, layar komputer saya. Jadi yang kita perlukan untuk menginstal Composer pada video kali ini adalah koneksi internet. Ya, itu hal yang lumrah untuk semua instalasi di Linux ya, itu kita memerlukan koneksi internet. Lalu yang kedua jelas harus ada Raspberry Pi-nya, dan kebetulan saya melakukannya secara remote ya, artinya saya mengendalikan Raspberry Pi ini secara jarak jauh atau dari komputer lain. Mengapa? Ya sepele sih, jadi karena saya hanya punya satu layar, jadi saya merasa kesulitan untuk mengoperasikannya secara langsung. Baik, akan kita coba. Pertama-tama kita pastikan Raspberry Pi-nya sudah menyala dan tersambung ke jaringan ya. Ya, mari kita coba. Ini saya ping dulu. Kalau kita mau ngecek koneksi itu kita menggunakan ping ya. Ping lalu ketik IP-nya dia. Untuk IP bisa berbeda-beda ya, sesuai dengan jaringan teman-teman. Kalau di saya, Raspberry Pi-nya ada di IP-nya itu 192.168.1.101, itu seperti itu. Mungkin di jaringan teman-teman akan berbeda. Oke, kalau kelihatan seperti ini artinya Raspberry Pi kita tersambung. Oke, kemudian kita masuk ke Raspberry Pi itu dengan user ID yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu kita menggunakan SSH ya, SSH
@192.168.1101. Oke. Nah, kalau kita amati ya, apakah kita sudah masuk? Jawabannya sudah. Taunya dari mana? Dari sini. Ini ada user dan ini komputer saya atau laptop saya yang bukan Raspberry Pi. Itu ini namanya. Nah, namanya ini, usernya ini. Nah, lalu tandanya udah masuk apa ini? Ini nama Raspberry Pi saya. Ini nama ID-nya. Oke. Kemudian kita coba untuk menuju di mana website atau di mana bisa diakses oleh browser ya. Sebenarnya untuk peletakan Composer ini terserah kepada teman-teman. Hanya kalau saya itu letakkan di tempat di mana web browser itu bisa mengakses Raspberry Pi saya. Oke, ini sebenarnya saya sudah install teman-teman. Kita akan coba hapus lalu kita install kembali supaya saya bisa menunjukkan atau mendemonstrasikan bagaimana cara menginstalnya. Ini mudah kok sebenarnya. Oke, kita hapus dulu ya. Oke. Ya, sudah terhapus. Sekarang kita akan menginstalnya. Kita buka dulu web resminya, web resmi dari Composer, yaitu getcomposer.org. Ya, sampai muncul seperti ini, sangat sederhana ini. Lalu kita klik download. Nah, sampai muncul seperti ini. Teman-temanku sekalian, di sini ada 4 buah baris ya. Nah, inilah nanti yang akan kita copy dan kita jalankan ke terminal ini ya. Yang kita jalankan nanti ke terminal itu ya 4 baris ini. Di beberapa video ada yang langsung 4 baris itu dijalankan. Tetapi saya di sini akan menjalankannya satu persatu sekaligus untuk menjelaskan ke kalian. Sebenarnya setelah saya mengetik atau mengcopy dan paste ini, itu kejadian apa sih yang berubah pada komputer saya atau pada komputermu masing-masing. Oke, pertama kita copy yang baris pertama dulu. Kita copy seperti biasa ya, hotkey-nya CTRL-C. Nah, lalu kita pastekan ke terminalnya. Ingat, untuk paste di terminal, kalau di Linux, itu CTRL-Shift-V. Nah, maka akan muncul seperti itu, dan kita jalankan. Ya, sudah. Apa yang terjadi setelah kita menjalankan perintah itu? Jadi, sebenarnya di sini ada PHP kan, ada tulisan PHP, strip R, tanda petik, copy, bla 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 bla, tanda petik. Ini maksudnya yang ada di dalam tanda petik ini kita jalankan secara bebas dengan program PHP. Dan yang dalam tanda petik ini itu maksudnya adalah mendownload installer Composer dan nantinya diberi nama Composer setup.php. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul kan? Kita cek, ternyata ada composer.setup.php muncul di situ. Oke ya. Selanjutnya kita copy lagi, lalu kita paste. Ya, ini ngopinya panjang. Lalu kita paste lagi dan kita enter.
Ya, installer verified. Maksud daripada yang kedua ini, yang baris kedua, ini adalah memeriksa apakah composer strip setup.php ini adalah file yang benar atau file yang tidak korup ya. Karena kalau filenya korup ya kita tidak bisa menjalankan file itu untuk menginstal composer kita. Seperti itu teman-teman. Dan di sini ya sedikit penjelasan mengenai hash. Hash itu sebenarnya adalah untuk membuat sebuah password itu tidak kelihatan, atau kita penggunaannya ya itu untuk mengecek suatu file itu juga bisa ya, tergantung kepada apa yang akan kita gunakan. Dan hash ini berbeda dengan encryption. Hash itu sifatnya hanya satu arah, artinya setelah kita memasukkan teks atau memasukkan entah itu file atau apa ke algoritma hash ini tidak bisa kita kembalikan ke sebenarnya kata-kata apa atau tulisan apa atau file apa yang asli dari hasil hash itu, hasil hashing itu. Tidak bisa, sifatnya hanya satu arah, berbeda dengan enkripsi, yaitu sekilas mengenai hash ya. Nah biasanya hash itu dihasilkan dihasilkan angka dan huruf. Kadang-kadang juga muncul simbolnya entah tanda pagar, dolar, atau teman-temannya. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Kita copy lagi yang baris yang ketiga. Praktis baris yang ketiga ini punya arti, yaitu untuk setup ya, atau menginstal, proses instalasi komposernya. Kita jalankan, kita tunggu. Semakin cepat maka semakin cepat juga instalasinya. Oke, nah di sini sudah berhasil ya, sudah berhasil terinstall. Tandanya seperti apa? Tandanya bisa kita lihat. Nah, di direktori public garis miring web itu ada file composer.phar. Ada file itu. Nah, ini berarti sudah terinstall. Lalu yang baris keempat ini maksudnya adalah untuk menghapus file composer strip setup.php, karena kita sudah tidak memerlukannya lagi karena komposernya sudah terinstall. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bisa menggunakan komposernya atau komposernya sudah terinstall. Nah, kalau kita scroll ke bawah halaman mengenai download ini, di situ akan muncul tulisan most likely you want to put the composer.phar into a directory on your path, so you can simply call composer from any directory using, for example, nah seperti ini. Ini opsional saja ya, tidak harus apa namanya, tidak harus dilakukan. Seperti yang tadi sejak awal sudah saya ungkapkan bahwa saya lebih nyaman, lebih senang kalau komposer ini terinstall di satu direktori. Benar memang akan lebih enak kalau itu terinstall di direktori pusat ya, atau direktori yang apa namanya, direktori umum tempat software-software kita. Hanya kalau ini hanya sekedar eksperimental ya, lebih nyaman kalau di direktori yang tempat website kita saja. Nah, yang kita bisa lakukan, kita pun bisa menghilangkan par di sini. Ya, karena komposer ini ya, apa?
tidak peduli ada extensionnya atau tidak, itu bisa. Jadi tetap bisa dijalankan. Oke. Tinggal kita move saja kalau gitu. Move composer var, lalu kita ganti namanya menjadi composer. Nah, maka jadinya seperti ini. Kita coba jalankan apakah masih tetap bisa dijalankan. Ya, kita coba saja. PHP composer, kita cari tahu versinya ya, version. Ya, tetap bisa dijalankan. Demikian guys video yang sudah saya buat. Nah, kalau kamu memang suka dari video ini, silahkan kamu like. Kalau kamu belum subscribe, bisa subscribe dulu ya. Bisa subscribe dulu, sini. sini. Nah, oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.